Ya gimana ya, karena ditanya ternyata iya aku baru ingat ada kejadian ini gitu, karena Awalnya, kenapa aku masuk di Harsh Production ini, aku belum ngelihat dari filmnya awalnya, aku ngelihat dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ketika aku lihat teman-teman di sini memang benar-benar pengen berkarya untuk perfilman Indonesia, terus mereka udah mencoba beberapa karya dan aku lihat benar-benar passion untuk industri film dan benar-benar pengen membuat yang terbaik, pengen sama-sama belajar. Di situ awalnya kenapa alasannya aku ada di Harsh Production. Berapa lama sih memutuskan untuk Sebenarnya aku ada beberapa film juga sebelum ini yang aku ikut invest gitu. Nah, tapi kalau untuk invest di PH-nya memang belum banyak. Ini salah satunya yang aku bisa bilang salah satunya yang pertama lah. Jadi aku ada beberapa biasanya kan kalau invest emang nggak suka banyak-banyak kalau masih belajar ya. Jadi kalau masih belajar biasanya aku cobain dulu atau apa dulu. Nah, tapi karena diskusi sama Bro Fadi ini kayaknya kemarin tuh cukup nyambung. Ya. Bro, ya udah kalau Bro sama-sama pengen bikin, ayo kita ngobrol gitu. iya betul. Akhirnya pas ketemu, aku lihat ada track record untuk bikin filmnya, terus aku lihat juga Kuncen ini judulnya menarik banget. Nah, pas aku lihat judulnya, ya udah Bro, Bismillah aku ikut di PH Harsh Production. Kenapa alasan memilih film Kuncen? Karena kan Kuncen ini kan genrenya horor. Terus Oke. kemudian bagaimana juga Kak Atta melihat industri perfilman di Indonesia saat ini? Apakah adanya pergeseran dari sebelumnya kan Kak Atta content creator, YouTuber, sekarang merambah menjadi seorang Oke. produser. Nah, bagaimana Kak Atta melihat? Kalau ditanya begitu, mungkin aku bukan orang yang benar-benar apa ya, udah jago banget di perfilman. Jadi ya kadang-kadang aku sangat berhati-hati membuat statement kalau oh perfilman arahnya dari horor ke sini, dari sini ke horor. Aku mungkin bukan orang yang tepat. Aku di sini dengan hati yang terdalam karena senang aja lihat film-film Indonesia semakin maju, semakin keren-keren. Terus banyak DOP, kru film, terus director, scriptwriter, para produser yang benar-benar passion di industri ini. Itulah alasannya kenapa aku bilang, yuklah aku ikut sama-sama belajar sama bro-bro yang ada di samping ini dan juga ada Bu Hera juga dan teman-teman di Harsh Production untuk bareng-bareng yuk kita bikin karya. Nah, kalau soal Kuncen, tadi ada pertanyaannya kenapa Kuncen? Aku itu masuknya di PH-nya, bukan di filmnya. Jadi kalau di PH-nya aku ikutlah bertanggung jawab bukan hanya di film Kuncen tapi di film-film berikutnya. Jadi dengan rasa yang ingin belajar, aku lihat film Kuncen ini awal yang baik karena filmnya seru, Gen Z, terus filmnya juga anak muda gitu ya. Dan aku lihat banyak hal-hal menarik lah di film ini gitu. Apalagi pas aku lihat cast-castnya tuh yang lagi in banget sekarang. Terus teman-teman pedal juga ternyata jadi Iya lagi. iya lagi semuanya lagi Iya, ya semua. sepaket semuanya teman-teman pedal jadi kayak wah udah yuk Bismillah kita berkarya bareng. Oke. Oke. Perbedaannya pasti banyak ya kalau dibilang banyak tapi gini mungkin aku mulainya dari gini. Kalau kita di depan layar kita fokus bagaimana kita menampilkan sesuatu yang terbaik dari kita di depan layar. Contohnya misalnya penampilannya harus bagus, cara bicaranya bagus, apa yang kita bikin bagus, melakukan yang terbaik. Nah kalau di belakang layar selain melakukan yang terbaik, kita ada PR lagi nih. Kalau aku udah jadi produser, kita ikut gimana cara memilih director yang bagus nanti ke depannya, gimana cara memilih scriptwriter yang bagus, gimana juga caranya nyari investor, Ya, betul, ataupun betul. bagaimana dealing sama brand. Nah, Ini yang mungkin aku sudah lakukan juga di talent agency-ku ataupun di perusahaan sosial mediaku. Tapi karena aku lihat dari semua karya yang dibikin, film itu adalah salah satu puncak dari sebuah karya. Dari karya musik, karya sosmed, karya apapun itu, puncaknya itu menurutku film itu salah satu puncaknya karena semuanya ada di dalamnya. elemen-elemen. Elemen-elemennya ada elemen musik, elemen gambar, elemen foto, video, grading, terus acting, segala macamnya lah.
Nah di sini sebagai aku yang ilmunya, ya kalau aku selalu ngerasa setiap ketemu orang ilmunya masih kosong. Jadi ketika ketemu orang aku pengen belajar, ketika ngeliat industri ini aku ingin belajar. Karena di sebelum ini aku ada nyoba juga di Garuda di Dadaku yang akan tayangnya baru tahun depan. Itu animasi. Nah di animasi nyoba di sana, di film horor aku nyoba bersama Harsh Production, salah satunya Kuncen. Bukan hanya Kuncen, nanti ada banyak lagi ya Ya, film-film betul, kedepannya yang Harsh Production ini udah dalam planning, yang mungkin kedepannya kita bisa sama-sama menggodok juga apa yang harus kita bikin, siapa yang harus kita pilih dan lain-lain. Tapi karena sekarang ini waktu aku masuk Kuncen udah hadir, aku yakin ini salah satu karya pertama kita yang semoga Amin. diterima sama masyarakat Indonesia dan bisa menghibur dan bisa juga memberi teman di saat Sabtu Minggu ataupun jalan-jalan pas weekdays, weekend sama orang kesayangan, sama keluarga ataupun sama teman-teman. Nah, Kak Fadi mungkin boleh diceritain sedikit bagaimana background akhirnya tercetuslah film Kuncen ini, dan bisa diceritakan juga dong relasi pedal yang Kak Fadi dan Kak Atta sehingga tercetusnya proyek Kuncen ini. Awalnya kalau misalnya untuk Kuncen sendiri ini kan ide dasarnya semuanya dari Mas Jose ya. Mas Jose ngedirect dan Mas Jose juga yang bikin skripnya. Dan ketika dibawa ke Hearst kita ngeliat kayak iya juga ya, kayak banyak film-film horor yang semuanya berhubungan sama hantunya lah, iblisnya lah atau apanya gitu ya. Tapi ketika kita ngeliat dari judulnya kayak, wih, ini seseorang yang memiliki tugas mulia tapi kadang suka dilupakan. Nah akhirnya kayak ini judulnya udah bagus banget. Akhirnya ketika baca skripnya, oh iya, film yang kayak gini tuh belum pernah ada. Yang mana problemnya adalah anak-anak Gen Z ini, anak-anak kota ini datang ke suatu daerah, tapi mereka dengan gaya kotanya untuk menyelesaikan masalah di daerah tersebut. Jadi nggak ikut ngeblend, nggak yang ceritanya ikut di situ. Nah ini kan yang ada relatable dengan anak-anak zaman sekarang yang kadang-kadang suka lupa ya kan, klonun dan segala macam, yang itulah awal ceritanya. Nah kalau teman pedal, ketemu Atta juga di pedal ya, sampai Pedal. sekarang kita udah berapa kali main pedal, terus partneran juga di pedal, terus juga kompetisi juga. Atta juga punya geng pedal, gue juga jadi atletnya juga di situ. Ini enggak? Iya. Yoi. Terus akhirnya ternyata awal muasalnya pedal kenapa? Karena Rahul nih sebenarnya. Jadi dia udah bilang bahwa di tahun 2022 ini pedal akan berkembang dan akan menjadi olahraga yang mendunia. Gue bilang, masa sih Hul? Ya ayo kita cobain pedal. Nah awal muasal sebelum para selebriti dan KOL main, Rahul tuh udah ngajakin kita kes-kes Kuncen dari tahun 2023 awal. Main 2 kali, terus kayak oke, gue nggak suka karena sakit pinggang gitu. Nah 2024-nya makin serius, oh kayaknya emang seru ya main pedal gitu kan. Dan ternyata anak-anak Kuncen yang pas aku bilang ke Davina, ke Fonzi, ke semuanya, Mika, coba deh kalian seriusin olahraga ini. Ini olahraga yang akan seru banget untuk berkomunitas dan segala macamnya. Dan ternyata ketika mereka udah pada main, Atta main, semua main, dan sekarang akhirnya hampir semua selebriti ikutan main juga kan. Dan untuk kita tuh kayak pedal tuh akhirnya bisa jadi sarana kita untuk berpromosi juga sih sebenarnya, karena banyak orang-orang di sana yang memang suka kok sama film horor gitu, apalagi suka sama talent-talent kita ya gitu. Talent-talent kita tuh sebenarnya main pedal karena kita mau bonding time-nya gimana nih caranya, karena 5 orang susah ya kalau Yeah. di perfilman kan biasa film main karakter 2, ini ensemble 5 orang. Nah gimana nih, kita ajakin main pedal aja sehat, terus mereka juga fun gitu kan, endorphins, ternyata pada suka gitu semuanya. Jadi kita tuh Awalnya dari situ setiap ya? habis reading kita main pedal, sebelum reading kita main pedal, jadi mulainya dari sana dulu sih. Terus udah gitu sekarang yang lucunya lagi adalah pada jago-jago. Nah, Dulu main pedal kayak 1 kali pukul, hilang bola, pegel ngambil. Sekarang tuh kayak Davina udah berapa kali tuh juara di setiap kompetisi. Fonzi, Mika, Atta, ya gue baru dikit kalau gue jarang. Lebih banyak ngajarin orang Iya, dibanding itu bener. pertandingan kalau gue. Abang-abangannya kalau dia. Nah makanya kenapa salah satu konten kita juga Davina Kuncennya pedal gitu. Gitu. Pertanyaan terakhir ya. Kalau strategi bisnis dengan kehadiran Atta di dalam apakah juga emang karena menggunakan kekuatan media sosial dari Atta atau memang seperti apa gitu? Mungkin kalau Ya karena kalau kita kan sekarang udah berpartneran ya, kita udah equal semuanya gitu. Jadi apapun yang kita punya ya kita kerahkan semuanya. Baik Rahul, Atta, aku, Hira, Nevi, semuanya kita akan all out di semua karya kita sih. Itu aja sih Pak. dari
Mungkin Bang Atta sedikit berkaitan dengan pedal. Yang ini bentar boleh? Ah. Ya, akhir. Misalnya kemarin mau ngajak Aurel kamu mungkin mau ngajak keluarga besar dulu akhirnya nantinya. Nanti ada beberapa sih yang datang ya, yang bisa hari ini. Nanti udah kita undang. Nanti selain istriku, mungkin ada anakku, ada keluarga juga yang support yang datang. Ya alhamdulillah lah banyak dukungan, walaupun ada yang suka film horor, ada yang enggak juga ya kan. Karena takut ya? Iya takut. Tapi Anda luar biasa loh. Iya, yang pasti istriku tuh suka banget film horor gitu. Jadi yang aku bilang sesuai yang waktu itu aku bilang, istriku tuh hampir udah 3 bulan apa 4 bulan, hampir setiap Sabtu Minggu pasti nonton film horor gitu. Jadi ke bawah nih anakku tuh, mah aku mau ikut film horor ini segala macam. Apalagi kayak kadang-kadang di sekolahnya ada acara apa yang kesperan apa, dia seneng gitu. Jadi kayak, oh mungkin dia pengen jadi aktor suatu hari nanti ya. Aku sebagai ayah kan support gitu ya. Sama tahu dia mau main di film horor, kan aku nggak tahu juga ya. Pak aku mau jadi zombie, kemarin ngomongnya gitu. Pak aku mau jadi zombie. Jadi zombie aku bilang. Mungkin dia nggak tahu idenya tuh dari mana, apa dari mamanya atau jadi dari mana ya. Aku seneng aja lah, mungkin nanti di hari ini aku bisa jadi wadah juga untuk berkarya bareng orang-orang terdekat, bareng teman-teman. Ya intinya ini suatu hal yang positif, nggak selalu soal oke, masuk sini supaya dapat duit omset sekian, nggak kayak gitu. Awalnya lebih kayak oke bro, ayo kita berkarya bareng, apa yang gue bisa lakuin bareng, ayo kita begini gitu sih. Jadi ketika aku lihat Kuncen, terus filmnya juga dari Pak Jose Purnomo yang dari dulu tuh kita pasti nonton ya, di TV-TV tuh Jaya Langkung pasti nonton gitu ya. Waktu kita masih SD, masih SMP, nonton film Jaya Langkung ada di depan-depan mall. Dulu kan masih zamannya tuh bioskop di depan mall habis gitu. itu ke TV habis itu kan. Habis itu masuk ke TV. Ya oke, Mas Jose Purnomo, terus aku kenal udah dari lama juga. Aku lihat oke, mungkin insya Allah ini akan jadi karya yang keren, dan aku pikir ini akan jadi sesuatu yang bagus. Amin. Oke, boleh promo. Cerita itu ya, director new media. Bukan direktur. Direkturnya Mas Jose. Salah satu yang kesurupan itu. Oh, sebenarnya bukan beberapa ya, ada satu doang kejadian. Sebenarnya ini tuh kita pun sudah lupa awalnya ada kejadian ini. Cuman karena kemarin beberapa kali banyak kita di interview kan pasti ada pertanyaan kayak ada kejadian yang ini nggak sih gitu kan. Nah ternyata ada gitu. Tapi sebenarnya ini bukan materi untuk promo sebenarnya, tapi kayak ya gimana ya, karena ditanya ternyata iya aku baru ingat ada kejadian ini gitu. Karena awal muasalnya ini ada satu sosok talent yang memang dia kan berperan sebagai kuntilanak gitu kan di film kita, dan dia itu lagi satu scene bareng sama Fonzi. Nah tiba-tiba ada suara lengkingan teriak. Nah kita yang di tempat ruang tunggu itu kayak, wih suara Fonzi kok bagus banget, karena kan suara Fonzi itu kan kecil kan, kok dia bisa panjang, kenceng, karena jaraknya ya lumayan lah dari sini ke situ, tapi kan sekat-sekat sama ruangan gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gerubuk, ini kenapa ya kok goyang gitu, karena kan itu rumahnya rumah kayu gitu kan. Pas kita lihat ada yang bilang ada yang kesurupan gitu. Fonzi pun udah lari ke kita, terus akhirnya aku datengin lah ke set itu. Nah si talent yang kesurupan itu tuh udah ngedoprak gitu di bawah, terus tampangnya serem banget, ditambah kan dia memang lagi pakai kostum, jadi kan makin ngeri gitu kan, kayak aduh kenapa dia gitu kan, kayak terus ya udah karena aku bingung harus gimana, terus aku juga nyari orang siapa, nggak ada gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba kayak telepon Mbak Sarah gitu kan, kayak sinyal susah di sana kan, kayak ya udah deh percaya aja Mbak, sempet ngomong kan, pokoknya ngomong aja dari hati gimana rasanya Bang Fadi kalau untuk komunikasi sama mereka kan. Ya udahlah, untuk my first time akhirnya aku berkomunikasi sama mereka gitu, kayak maaf ya, bukan maksud mengganggu, boleh nggak jangan ganggu talent saya gitu, walaupun cuman supporting atau extras gitu, tapi kan ini tetap talent gitu kan, jangan ganggu ya gitu. Minta maaf kalau misalnya ada di sini yang menyinggung perasaan kamu gitu kan. Terus nggak berapa lama keluar terus sempet kayak muter juga, karena si Azela ini juga sensitif, jadi sempet tuh Azela sempet kayak dideketin gitu di belakangnya. Dan lucunya untuk pertama kali aku sama Cinta nengok ke satu titik yang sama,
Terus kita tengok-tengok kan, Cinta ngomong gini, Bang Fadil lihat apa? Cinta lihat apa? Aku lihat gini. Dan apa yang Cinta sebutin itu persis sama apa yang aku lihat di sini. Gitu, bukan di mata, di sini. Gitu, jadi kayak kegambar gitu ya, kayak biasa yang sinyalnya yang dikasih kayak Mbak pas di syuting DMS gitulah gitu. Jadi itu nyamber banget. Jadi apa yang Cinta sebut itu sama persis dengan apa yang aku lihat. Ya udah akhirnya aku sama Cinta ngejagain talent lah waktu itu gitu, dan aku sempet kayak udah ya jangan ganggu ya, jangan di sini deh gitu. Lebih ke situ sih. Maksudnya dengan kayak berhubungan dengan boy itu kan udah sering ya. Saya tidak berhubungan. Saya masih single sampai sekarang. Iya maksudnya apa ya, berkecimpung di dunia horor Ya. ini kan sering ya. Tapi ketika itu ada perasaan kayak takut itu masih Takut. Nah aku bingung tuh waktu itu, perasaan takutnya nggak ada karena kan di situ aku kayak ya aku produser satu-satunya di situ, terus juga aku bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi gitu kan. Jadi rasa takut tuh nggak ada sih, lebih kayak aduh ini gimana ya, talentnya kasihan. Nah abis keluar itu kayak coba deh kasih teh, suruh makan gitu. Dan ternyata kita baru tahu ternyata si aktor atau aktris si hantunya ini tuh ternyata baru hari pertama gitu. Kayak ya ampun ngerepotin nih. Oke, Bang, Bang aku boleh minta komentarnya nggak sekalian nih Bang nih, ada driver ojol nih tau nggak sih yang kaki tangannya lumpuh tuh loh, mungkin aku minta komentarnya aja. Oh ya, ini maksudnya luar biasa banget ya bahwa banyak orang-orang yang punya keterbatasan tapi mereka tetap masih menyambung hidupnya dengan usaha. Kan bawa motornya katanya kalau nggak salah dipindahin gasnya ke kiri kan. Itu dari situ aja kayak ngingetin kita lagi yang maksudnya dikasih lebih baik, lebih sempurna, bahwa mereka aja bisa usaha seperti itu. Masa sih kita nggak mau usaha ekstra untuk kehidupan kita segala macam gitu, dibandingkan minta-minta ataupun bahkan melakukan kejahatan misalnya. Ya lu lihat deh driver ojol ini kayak luar biasa banget gitu, dan gue sangat appreciate banget sih gitu. Oke Bang, terakhir minta ini Oke. Jangan lupa nonton Kuncen tanggal 6 November 2025 di bioskop kesayangan Anda. Thank you.